Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri Ivani, kelas R7C. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai unsur-unsur kalimat. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Irwan Siagian MPD selaku dosen pengampu mata kuliah karya ilmiah. Unsur-unsur kalimat. Gabungan fonem dan morfem dalam kalimat akan membentuk suatu fungsi kata tertentu yang disebut dengan unsur-unsur kalimat. Unsur kalimat juga adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur yang lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan dalam suatu kalimat dapat wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Subjek. Subjek menurut KBBI adalah pokok pembicaraan atau pokok pembahasan. Subjek juga adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda nominal, klausa atau frasa verbal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh subjek: kakakku sedang menulis. B. Meja direktur besar. C. Yang berbaju warna merah ibu saya. D. Berjalan kaki menyehatkan badan. E. Membangun rumah sangat mahal. Kata-kata yang dicetak tebal pada kalimat di atas adalah subjek. Contoh subjek yang diisi oleh kata dan frasa benda terdapat pada kalimat A dan B. Contoh subjek yang diisi oleh klausa terdapat pada kalimat C. Dan contoh subjek yang diisi oleh frasa verbal terdapat pada kalimat D dan E. Dalam bahasa Indonesia, setiap kata, frasa, klausa pembentuk subjek selalu merujuk pada benda konkret atau abstrak. Pada contoh di atas, kendatipun jenis kata yang mengisi subjek pada kalimat C, D, dan E bukan kata benda, namun hakikat fisiknya tetap merujuk pada benda. Bila kita menunjuk pelaku pada kalimat C dan D yang berbaju warna merah dan berjalan kaki, tentulah orang atau benda. Demikian juga membangun rumah yang menjadi subjek pada kalimat E. Secara implisit juga merujuk pada hasil membangun, yang tidak lain adalah benda juga. Di samping itu, kalau diselami lebih dalam, sebenarnya ada nomina yang lesap pada awal kalimat C sampai E, yaitu orang pada awal kalimat C dan kegiatan pada awal kalimat D dan E. Selain ciri di atas, subjek juga dapat dikenali dengan cara bertanya dengan memakai kata tanya siapa, yang, atau apa, yang kepada predikat. Kalau ada jawaban yang logis atas pertanyaan yang diajukan, itulah subjek. Jika ternyata jawabannya tidak ada dan atau tidak logis, berarti kalimat itu tidak mempunyai subjek. Inilah contoh kalimat yang tidak mempunyai subjek karena tidak ada atau tidak jelas pelaku bendanya. Yang pertama, bagi siswa sekolah dilarang masuk. Yang kedua, di sini melayani obat generik. Yang ketiga, memandikan adik di pagi hari. Contoh A sampai C belum memenuhi syarat sebagai kalimat karena tidak mempunyai subjek. Kalau ditanya kepada predikat, siapa yang dilarang masuk pada contoh A, siapa yang melayani resep pada contoh B, dan siapa yang memandikan adik pada contoh C, tidak ada jawabannya. Kalaupun ada, jawaban itu terasa tidak logis. Predikat. Menurut Kunjana tahun 2010 menegaskan, predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa.
sebagian besar berkelas verba atau adjektiva, tetapi dapat juga numeralia, nomina, atau frasa nominal. Contoh predikat: A. Kucing mengeong. B. Ayah sedang tidur siang. C. Putrinya cantik jelita. D. Kota Bandung dalam keadaan aman. E. Kucingku belang 3. F. Baekhyun mahasiswa baru. G. Rumah Pak Suho 10. Kata-kata yang dicetak tebal dalam kalimat di atas adalah predikat. Kata mengeong pada kalimat A memberitahukan perbuatan kucing. Kelompok kata sedang tidur pada kalimat B memberitahukan melakukan apa ayah. Cantik jelita pada kalimat C memberitahukan bagaimana putrinya. Dalam keadaan aman pada kalimat D memberitahukan situasi kota Bandung. Belang 3 pada kalimat E memberitahukan ciri kucingku. Mahasiswa baru pada kalimat F memberitahukan status Baekhyun. Dan 10 pada kalimat G memberitahukan jumlah rumah Pak Suho. Berikut ini contoh kalimat yang tidak memiliki predikat karena tidak ada kata-kata yang menunjuk pada perbuatan, sifat, keadaan, ciri, atau status pelaku atau bendanya. Yang pertama, kucing saya yang gendut itu sangat lucu. Yang kedua, rumah kami yang terletak di Jalan Gangnam. Yang ketiga, Bogor yang terkenal dengan kota hujan. Walaupun contoh A, B, dan C ditulis persis seperti lazimnya kalimat normal, yaitu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, namun di dalamnya tidak ada satu kata pun yang berfungsi sebagai predikat. Tidak ada jawaban atas pertanyaan melakukan apa ya kucing yang gendut lagi lucu sebagai pelaku pada contoh A. Tidak ada jawaban atas pertanyaan kenapa atau ada apa dengan rumah di Jalan Gangnam dan Bogor terkenal sebagai kota hujan itu pada contoh B dan C. Karena tidak ada informasi tentang tindakan, sifat, atau hal lain yang dituntut oleh predikat, maka contoh A, B, dan C tidak mengandung predikat. Karena itu, rangkaian kata-kata yang cukup panjang pada contoh A, B, dan C itu belum merupakan kalimat, melainkan baru merupakan kelompok kata atau frasa. Objek menurut KBBI adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Objek juga adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib adanya objek, seperti pada contoh berikut ini. Contoh objek: A. Kai menimang ... B. Canyol merancang ... C. Kyungsu menggoreng ... Verba transitif menimang, merancang, dan menggoreng pada contoh tersebut adalah predikat yang menuntut untuk dilengkapi. Unsur yang akan melengkapi predikat pada ketiga kalimat itulah yang dinamakan objek. Jika predikat diisi oleh verba intransitif, objek tidak diperlukan. Itulah sebabnya sifat objek dalam kalimat dikatakan tidak wajib hadir. Verba intransitif mandi, rusak, dan datang yang menjadi predikat dalam contoh berikut tidak menuntut untuk dilengkapi. Yang pertama, Bibi mandi. Kedua, pianoku rusak. Yang ketiga, tamunya datang. Objek dalam kalimat aktif dapat berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Perhatikan contoh berikut ini. Kalimat berikut yang letak objeknya di belakang dan ubahan posisinya bila kalimatnya dipasifkan. A1. Do Kyungsu mengalahkan Kim Junmyeon. Kim Junmyeon menggunakan huruf tebal karena dia adalah objek dan diubah menjadi subjek menjadi Kim Junmyeon dikalahkan oleh Do Kyungsu. B1. Orang itu menipu kakak saya. Kakak saya ini sebagai objek dan diubah menjadi subjek menjadi kakak saya ditipu oleh orang itu. Pelengkap. Pelengkap menurut KBBI adalah komplement atau bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan juga objek juga sama.
yaitu dapat berupa nominal, frasa nominal, atau klausa. Namun, antara pelengkap dan objek terdapat perbedaan. Contoh: A. Ketua perusahaan mengadakan rapat. B. Banyak staf tidak mengikuti rapat. Kedua kalimat aktif A dan B yang pelengkap dan objeknya sama-sama diisi oleh nomina rapat, jika hendak dipasifkan ternyata yang bisa hanya kalimat A yang menempatkan rapat sebagai O alias objek. Ubahan kalimat A menjadi kalimat pasif adalah sebagai berikut. Rapat diadakan oleh ketua perusahaan. Posisi rapat sebagai pelengkap pada kalimat B tidak dapat atau tidak bisa dipindahkan ke depan menjadi subjek sebagai kalimat pasif. Contohnya seperti berikut ini. Rapat tidak dihadiri oleh para staf. Keterangan. Menurut Kunjana tahun 2010, keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Berdasarkan maknanya, terdapat bermacam-macam keterangan dalam kalimat. Para ahli membagi keterangan atas 9 macam. Hasan Alwi dan kawan-kawan tahun 1998 halaman 366, yaitu seperti yang tertera pada tabel di bawah ini. Jenis keterangan dan contoh pemakaiannya. Yang pertama, jenis keterangan tempat, posisi atau penghubungnya ada di, ke, dari, dan pada. Contoh pemakaiannya yaitu di kamar, di kota, ke Surabaya, ke rumahnya, dari Manado, dari sawah, pada permukaan. Yang kedua, ada waktu. Posisi atau penghubungnya yaitu ada pada, dalam, dan se. Contoh pemakaiannya sekarang, kemarin, pada pukul 5 hari ini, dalam 2 hari ini, sepulang kantor. Yang ketiga ada alat. Dengan pisau, dengan mobil. Yang keempat, tujuan. Supaya atau agar, untuk, bagi, dan demi. Contohnya, supaya atau agar kamu paham, untuk kemerdekaan, bagi masa depan, demi orang tuamu. Yang kelima, cara. Secara, dengan jalan. Contohnya, secara hati-hati, dengan cara damai, dengan cara berunding. Yang keenam, kesalingan. Kesalingan tidak ada posisi atau penghubungnya. Dan contoh pemakaiannya yaitu satu sama lain. Yang ketujuh ada similatif. Penghubungnya yaitu seperti atau bagaikan, seperti, bagaikan, dan laksana. Contoh pemakaiannya yaitu seperti angin, bagaikan seorang dewi, laksana bintang di langit. Yang kedelapan ada jenis keterangan dari penyebab. Posisi atau penghubungnya yaitu karena dan sebab. Contoh pemakaiannya karena perempuan itu sebab kegagalannya. Yang kesembilan ada jenis keterangan penyerta. Posisi atau penghubungnya ada dengan, bersama, dan beserta. Contoh pemakaiannya yaitu dengan adiknya, bersama orang tuanya, beserta saudaranya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.